Halo guys, selamat datang di channel Anak Tuyul. Masih bareng gue Otoy di Cermis alias Cerita Misteri. Di Cermis edisi kali ini, gue bakal menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh Ilham Alfiansyah. Diceritakan bahwa Ilham Alfiansyah ini mengalami kejadian seram saat dia sedang mendaki di sebuah gunung, yaitu Gunung Arjuno. Seperti biasa, sebelum kita nonton videonya dan dengar cerita lengkapnya, jangan lupa like, subscribe, dan pijit tombol loncengnya biar kalian semua nggak ketinggalan update video atau cerita terbaru dari Anak Tuyul. Ingat, jangan nonton dan dengerin sendirian. Untuk kalian yang sering naik Gunung Arjuno, pasti tahu lah ya, betapa seramnya tuh gunung. Kejadian ini sudah cukup lama, sekitar tahun 2017, tapi benar-benar masih keingat jelas. Hari itu, aku dan temanku, sebut saja namanya Wawan, cuma iseng-iseng berhadiah duduk di depan rumah si Wawan. Tiba-tiba, aku kepikiran, mumpung liburan gini, enaknya kemana ya? Lalu si Wawan ini usul, ayo, naik gunung aja. Kamu kan belum pernah naik gunung. Lalu, aku pun menjawab, ayolah. Tapi naik gunung mana nih? Wawan pun menjawab, gimana kalau kita ke Gunung Arjuno? Jujur, sebenarnya aku nggak pernah tahu mana gunung yang tinggi, mana gunung yang angker, dan mana gunung yang treknya sulit. Terus, persiapan apa saja yang harus saya siapkan? Aku pun nggak ngerti. Ya, namanya juga baru kenal naik gunung. Setauku, semua gunung pasti angker, dan gunung yang paling tinggi cuma Gunung Semeru. Sedangkan si Wawan ini udah bolak-balik naik gunung. Apalagi kata dia udah kedua kalinya naik Gunung Arjuno ini. Jadi, aku nggak terlalu takut meskipun naik gunung cuma kita berdua. Akhirnya kami pun mempersiapkan segala peralatan dan perbekalan yang dibutuhkan.
Setelah mempersiapkan semuanya, besoknya kami berangkat pukul 2 siang dari Surabaya dan sampai sana kira-kira pukul setengah 5 sore via Trates. Kami pun tiba. Setibanya di tempat parkir, ya rata-rata parkirannya di rumah penduduk setempat. Tahu-tahu saat itu kami disambut oleh seorang kakek-kakek yang tinggal di situ. Kakek-kakek itu udah sangat tua. Dan ternyata kakek itu sudah mengenal sama si Wawan. Lalu kami berdua pun diajak ke rumah si kakek. Dan si kakek ini masih ingat persis kalau si Wawan ini yang dulu pernah kesini 2 tahun yang lalu. Lalu motor kami pun kami parkirkan di depan rumah kakek ini. Sekitar pukul 5 sore, kami pun mulai beranjak pergi dan berpamitan pada si kakek ini. Dan kami pun diberi tongkat kayu untuk pendakian nanti. Dan baru sekitar 5 menit perjalanan, rasanya ini kaki udah mau patah. Dan aku pun malah membayangkan betapa enaknya di rumah. Bisa tiduran lah, telepon pacar lah, main Mobile Legend lah. Kami pun melanjutkan pendakian. Lalu aku pun membuang tongkat yang diberi kakek tadi karena rasanya kok malah susah kalau pakai tongkat. Oh iya, di Gunung Arjuna ini ada banyak petilasan. Istilahnya apa ya? Aku kurang paham. Ya, kira-kira seperti inilah bentuknya. Kata si Wawan ini, jika kita menemukan petilasan saat perjalanan, kita diwajibkan berdoa. Lalu semacam memberi sembahan. Atau apalah istilahnya, aku pun gak ngerti. Kebetulan saat itu aku membawa rokok Surya 16 dan aku cuma kebagian 4 batang doang. Karena 12 batangnya habis aku kasih ke petilasan. Nah, baru beberapa meter perjalanan, azan sudah mulai terdengar. Ya, suara azannya sih berasal dari alarm HP-ku. Keadaan sekitar pun sudah mulai gelap. Tapi mata masih bisa melihat walaupun tanpa senter. Saat itu
perasaanku sudah mulai tak enak. Dan benar saja, seketika itu juga mulai terdengar suara tapak kaki seperti orang berlari. Jelas sekali. Posisiku di belakang dan Wawan di depan buat cari jalan. Tapi untungnya suara itu perlahan-lahan makin menjauh. Dan baru saja kami menghela nafas, tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Berasal dari samping kanan. Ya, kali ini cepat sekali suara langkah kakinya. Sedangkan kami langsung menoleh ke kanan, ternyata tidak ada apa-apa. Malah makin merinding. Aku pun bertanya pada Wawan, "Wan, itu apa sih?" Wawan pun menjawab, mulutmu." Oh, iya Pak, maaf Wan." Kalau di tempat seperti ini, jangan ngomong aneh-aneh. Sementara, hilangin dulu bahasa Surabayamu. Begitu kata Wawan. Lalu, kami pun mulai menyalakan senter. Setelah agak jauh berjalan, tibalah kami di alas Lali Jiwo. Aku pun gak ngerti kalau itu alas Lali Jiwo. Nah, di situ tempatnya benar-benar angker. Lewat situ, jika kita melamun sedikit saja, kita bisa terbawa ke dunia lain, sesuai namanya. Tapi tempatnya memang cocok sih buat melamun. Ditambah angin yang lewat, rasanya pas banget buat melamun. Ya, seperti ini tempatnya. Nah, di sini Wawan pinter banget. Dia ngajakin aku ngobrol kesana kemari, biar aku nggak ngelamun. Tapi, ya tetap saja si langkah kaki tadi muncul lagi. Kali ini beneran muncul sosoknya. Dari arah kanan lewat depan kami pas. Dan aku bisa pastiin kalau si Wawan belum melihatnya. Wan, kamu lihat kan? Iya, aku lihat. Tadi kira-kira orang apa bukan ya, Wan? Alah, jangan dipikir terus. Biarin saja. Itu cuma pengen kenal sama kita. Meskipun terlihat sangat samar, wujudnya gak jauh beda sama manusia. Hanya saja, ini ada ekornya. Tingginya pun sama seperti manusia pada umumnya. Tapi jarinya panjang. Akhirnya, tanpa basa-basi, kami berdua pun lari karena ketakutan. Akhirnya, kami berdua pun memutuskan untuk turun ke penginapan yang ada di sekitar 3 atau 4 gunung. Oh iya, memang ada kok penginapan di situ, dan ada beberapa alat masaknya juga. Kalau nggak salah sih, tarifnya seikhlasnya pada waktu itu. Setelah sampai, ternyata banyak orang yang beristirahat di situ juga.
dan aku mendengar dari percakapan orang di situ, ternyata malam ini adalah malam satu suro. Dan ada yang bilang kalau orang-orang ini sengaja nggak melanjutkan perjalanannya karena besok pagi ada rencana tumpengan di puncak Gunung Arjuna. Malam itu memang benar-benar bikin kami senam jantung. Setelah itu, kami pun membuat kopi yang sudah kami bawa dari rumah. Begitu kopinya jadi, langsung bisa diminum tanpa kepanasan. Dan itu untuk menenangkan pikiran sejenak. Malam semakin larut. Lalu kami pun lanjut tidur berjejeran. Nah, di sini aku tiba-tiba flu dan hampir mati konyol. Ya, bagaimana tidak? Aku nggak bisa bernafas. Kata si Wawan sih, ingusku yang semula air malah jadi beku. Ya mungkin karena saking dinginnya kali ya. Akhirnya aku keluarin semua tuh ingus. Ya meskipun rada susah. Dan akhirnya aku pun bisa tidur dengan nyenyak. Pagi pun tiba. Kami beranjak pergi dari penginapan untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak. Di mana nanti di atas sana akan ada acara tumpengan dengan semua orang yang ada di situ. Dan setelah sampai di puncak, semua orang melakukan semacam upacara. Aku lupa namanya. Lalu dilanjutkan dengan acara tumpengan tadi, di mana penduduk sekitar bergotong royong membawa semua masakan dari rumah masing-masing menuju ke puncak. Tapi sayangnya, tidak boleh ada satupun yang mengabadikan momen tersebut karena katanya sangat sakral. Momen tersebut membuatku benar-benar lupa semua kejadian yang aku alami kemarin malam. Lalu setelah itu kami semua pun kembali turun seperti biasa dan seperti tidak apa-apa dan melanjutkan perjalanan pulang ke Surabaya. Sekian dulu cerita misteri di Anak Tuyul edisi kali ini. Buat kalian yang punya kisah atau cerita misteri yang kalian alami nyata, ataupun video hantu, kalian bisa kirim ke Anak Tuyul di sini. Oke guys, terima kasih sudah mampir. Sampai ketemu di cerita misteri selanjutnya. Pasti ada hikmah di setiap kejadian. See you guys.